Hai Troopers, apa kabar? Ketemu lagi di YouTube channel Speakul Indonesia bareng saya Rory Asyari. Nah, di kesempatan kali ini kita akan ngebahas suatu permasalahan yang banyak ditemui oleh para pekerja kantoran. Mulai dari fresh graduate sampai dengan mereka yang telah bekerja di kantor atau di perusahaan tertentu selama bertahun-tahun. Nah, permasalahan itu adalah apakah salah bekerja di sebuah pekerjaan yang jauh banget dari passion kita dan jauh banget dari latar pendidikan kita. Misalnya saja kamu bekerja di bidang HR, tapi kuliah kamu dan spesialisasi kamu sebenarnya adalah di bidang marketing. Atau mungkin kamu bekerja di bidang komunikasi, marketing communication, atau mungkin public relations. Padahal background kamu adalah jurnalistik atau hukum misalnya. Tapi sebelum kita ngebahas soal itu, jangan lupa untuk subscribe dan juga like dan juga share video-video dari Speakul Indonesia di channel YouTube kami. Ketika kita punya pekerjaan yang sesuai dengan passion kita dan juga sesuai dengan latar belakang pendidikan kita, ini akan sangat menyenangkan. Karena kita sudah tahu kita harus ngapain, kita akan melangkah kemana, karena kita sudah punya background keilmuannya. Tapi ketika kita dipaksa bekerja atau harus bekerja yang berbeda jauh dengan passion kita, dengan latar belakang kita, ini akan menjadi challenging. Kita pun juga sering bertanya-tanya, apakah ini sesuatu yang saya suka? Apakah ini sesuatu yang akan membawa saya lebih jauh dalam karir saya? Nah, ini pertanyaan yang terus saya temui di beberapa kesempatan ketika saya sharing ke teman-teman atau ke banyak orang begitu. Saya melakukan pekerjaan A, tapi latar pendidikan saya B, dan saya merasa nggak enjoy untuk melakukan pekerjaan A. Saran saya untuk teman-teman itu adalah ketika kamu merasa nggak enjoy melakukan sesuatu, berarti itu bukan untuk kamu. Ketika kamu merasa nggak nyaman untuk melakukan sesuatu, ada pergolakan batin, berarti kamu butuh sesuatu yang inline dengan apa yang kamu cari, apa yang kamu suka. Tapi bukan berarti kamu harus resign, bukan berarti kamu harus keluar dari pekerjaan. Kita bisa memilih departemen atau fungsi yang sesuai dan inline dengan apa yang kita suka. Tapi teman-teman, itu adalah jawaban yang pertama. Sementara jawaban yang kedua adalah, menurut saya, yang paling penting bukan soal pekerjaannya. Tapi yang paling penting adalah goal jangka panjang kita. Apa yang kita lakukan saat ini, entah apapun itu pekerjaannya, apapun fungsinya, HR, marketing, sales, operation, ini semua harus berkontribusi pada goal jangka panjang kita. Kalau misalnya ini tidak berkontribusi pada goal jangka panjang kita, berarti kita sedang diverted. Kita sedang drifted away dari mimpi atau goal jangka panjang kita. Saya kasih contoh, misalnya di jangka panjang teman-teman ingin jadi seorang entrepreneur. Dan saat ini teman-teman merasa jengah bekerja di bidang sales karena dikejar oleh target terus. Jangan lupa bahwa sales adalah komponen paling penting ketika kita nanti menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur. Jadi, dengan teman-teman berfokus menggeluti sales ini nantinya akan berkontribusi pada teman-teman ketika nanti sudah siap menjadi seorang entrepreneur. Ada kalanya misalnya teman-teman ditempatkan pada bidang operation, yang di situ teman-teman harus mengurusin produksi, teman-teman harus bekerja sama dengan supplier, bekerja dengan bahan baku, teman-teman merasa itu adalah pekerjaan yang membosankan. Tapi ingat, ketika kita tahu goal jangka panjang kita, yakni menjadi seorang entrepreneur, operation pun juga akan kita alami kesehariannya nantinya. Sehingga ini adalah learning ground atau tempat teman-teman belajar untuk nanti ketika siap menjadi seorang entrepreneur, teman-teman sudah menguasai bidang operation. Nah, bagaimana dengan aspek hukum? Bagaimana dengan aspek HR? Teman-teman, ketika nanti teman-teman sudah siap menjadi entrepreneur, aspek hukum akan selalu ada. Mulai dari teman-teman ngurusin hak merek misalnya atau hak cipta. Teman-teman misalnya nanti di tengah jalan ada permasalahan hukum, ada komplain dari pelanggan yang kemudian berujung pada pelaporan hukum. Teman-teman sudah punya pengalaman hukum di situ. Nah, bagaimana dengan misalnya aku bekerja di bidang HR saat ini. Ketika goal kita jelas ingin jadi entrepreneur, yang paling challenging menjadi entrepreneur adalah nanti berhadapan dengan orang, berhadapan dengan sesama manusia. Sehingga dengan teman-teman bekerja di HR, teman-teman punya basic, teman-teman punya bekal untuk nanti menghadapi orang-orang ketika teman-teman sudah punya perusahaan sendiri. Nah, itu adalah prinsip kedua yang saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan, asalkan itu berkontribusi pada goal jangka panjang kita, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kita pasti akan belajar sesuatu dari posisi atau fungsi itu. Nah, hal yang ketiga adalah, kalau misalnya kita berbicara soal pekerjaan, seolah-olah pekerjaan itu banyak banget di Jakarta misalnya. Tapi teman-teman, kalau kita berbicara soal industri, teman-teman akan menemukan istilah bahwa
industri A atau industri B, orang-orangnya itu-itu aja. Industri bidang komunikasi misalnya, ya orang-orangnya akan itu-itu aja. Industri pertelevisian, orang-orangnya juga akan itu-itu aja. FMCG sama orangnya akan itu-itu saja. Nah, sebelum kita ke kesimpulan bahwa orangnya itu-itu saja, karena memang ada pentolan-pentolan, ada orang-orang yang dominan, ada orang-orang yang ibaratnya menonjol dari industri-industri ini. Sehingga kita berpikiran bahwa industri tersebut ya orangnya itu-itu saja. Nah, bagaimana kita menjadi bagian dari orang yang seolah itu-itu saja, pentolan-pentolan ini? Yang paling penting resepnya adalah bekerja dengan jujur dan penuh integritas. Jadi dimanapun posisi kita ditempatkan, fungsinya, sales, HR, operation, atau apapun itu, kita harus bekerja dengan integritas dan kita harus bekerja dengan kejujuran serta profesionalisme dan performa yang tinggi, yang maksimal. Sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang itu-itu aja. Karena berarti kita sudah ada di level, kita menjadi pentolan di industri itu. Dan ketika kita nanti sudah punya nama baik, kita sudah dipercaya, ketika kita mau memulai sesuatu, tidak akan sulit karena kita sudah punya link atau channel dengan orang-orang di industri kita, dan nama kita pun sudah bagus di mata mereka. Kita punya harga dan juga kita punya image positif di mata orang-orang ini. Karena kita jadi bagian dari industri tersebut. Nah, jadi aku ada beberapa tips untuk teman-teman ketika teman-teman mengalami dilema. Apakah pekerjaan ini sesuai dengan passion saya? Apakah pekerjaan ini adalah sesuatu yang saya suka atau enggak? Ataukah saya melangkah dengan benar di pekerjaan yang saya jalani saat ini? Pertama, apabila teman-teman nggak suka, nggak enjoy, sehingga itu mempengaruhi performa teman-teman, berarti that is not for you. Berarti teman-teman harus memilih fungsi atau pekerjaan yang lain. Tapi ketika teman-teman merasa enjoy, suka, dan juga merasa happy dengan pekerjaan itu, walaupun mungkin berbeda dengan passion teman-teman, walaupun mungkin berbeda dengan latar belakang pendidikan teman-teman, what you have to remember adalah goal jangka panjang teman-teman. Apakah pekerjaan ini berkontribusi bagi goal jangka panjang? Pun ketika teman-teman misalnya ada di suatu fungsi yang ternyata teman-teman nggak sebegitu enjoy-nya, tapi teman-teman melihat ada kepentingan strategis di sana untuk mencapai goal jangka panjang. Saran saya, pertahankan. Karena itu akan memberikan ilmu dan juga pengalaman buat teman-teman nanti accumulate dan manfaatkan di pekerjaan jangka panjang ini. Jadi, tetaplah bekerja sesuai dengan standar tertinggi dan tetaplah teman-teman melakukan fungsi yang strategis di pekerjaan teman-teman ini apabila nanti punya implikasi atau kontribusi bagi goal jangka panjang teman-teman. Nah, saran saya yang ketiga adalah apapun pekerjaan itu, apapun fungsi pekerjaan itu, lakukan dengan penuh integritas, dengan penuh kejujuran, dan juga dengan profesionalisme yang tinggi. Karena at the end of the day, apapun yang kita lakukan nantinya di masa mendatang, yang tidak kalah penting adalah nama baik kita di mata orang-orang. And that's a social investment yang harus kita rawat dengan baik-baik. Oke, Troopers, itu tadi saran dari kami, Speakol Indonesia. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat. Oke, saya Rudi Asyari. Kita undur diri, ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.